Saudara, Allah adalah terang. Dan Dia memanggil kita untuk bangkit dan menjadi terang. Kenapa saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang? Shalom saudara, bertemu kembali di channel LPJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan ini setiap harinya? Kalau saudara rindu, silakan lihat di layar saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, topik yang akan kita renungkan di dalam video yang pertama dan video selanjutnya nanti adalah topik tentang hidup menjadi terang. Namun sebelum kita melanjutkan topik ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang merindukan rawatan-Mu, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Rindu
penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, topik yang akan kita bicarakan, renungkan bersama di dalam video ini dan dua video selanjutnya adalah topik tentang bangkit dan menjadi terang. Melalui video ini dan dua video selanjutnya kita akan melihat kenapa saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang. Dan apa yang akan terjadi jika saya dan saudara bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam perenungan ini adalah di dalam Yesaya pasal yang ke-60 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kemudian nanti ayat yang ke-15 juga kita akan lihat secara singkat. Saudara, di dalam pasal ini, dalam ayat-ayat ini, firman Tuhan datang kepada umat Tuhan yang disebut sebagai Sion di sini, yang merupakan kata ganti untuk umat-umat Tuhan, di mana firman Tuhan datang kepada umat Tuhan pada waktu itu. Di ayat pertama dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Jadi ada perintah firman Tuhan kepada umat-umatnya untuk bangkit dan menjadi terang. Kenapa, saudara? Apa sebabnya bahwa umat-umat Tuhan itu seharusnya bangkit dan menjadi terang? Karena dikatakan ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ada satu kondisi yang mengharuskan saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Karena dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ada satu kondisi di mana ada satu kegelapan yang disebabkan oleh campur tangan kuasa iblis yang menutupi, yang membelenggu jiwa-jiwa, yang membelenggu bangsa-bangsa disebutkan di sini, bahwa mereka dikuasai oleh kegelapan. Dan firman Allah menuntut saya dan saudara untuk kita bangkit dan menjadi terang. Di mana keberadaan kita di dunia ini harus menerangi dunia ini, menerangi bangsa-bangsa yang sedang ditutupi oleh kegelapan. Kenapa saat ini kondisi di akhir zaman ini, saudara, semakin banyak hal-hal yang aneh dikerjakan oleh manusia. Semakin banyak hal-hal yang aneh yang dianggap biasa oleh manusia yang hidup di zaman ini. Kenapa? Karena memang dunia ini semakin ditutupi oleh kuasa kegelapan, semakin ditutupi oleh kekelaman, kegelapan. Dan dalam kondisi inilah saya dan saudara dituntut oleh firman Tuhan untuk kita bangkit dan menjadi terang.
Dunia ini membutuhkan saudara. Dunia ini membutuhkan saya. Dunia ini membutuhkan kita untuk menjadi terang, saudara. Karena dunia ini sedang berada dalam kegelapan dan sedang digiring dalam kegelapan dan kepada kebinasaan yang akan berakhir kepada kebinasaan. Dunia ini sedang kelam oleh dosa. Dunia ini sedang kelam oleh siasat dan tipuan iblis. Saya dan saudara berada pada waktu ini, di zaman ini, Tuhan mau saya dan saudara untuk bangkit dan menjadi terang. Dan mungkin saudara bertanya, apakah mampu saya dan saudara untuk bangkit dan menjadi terang? Nah, firman Tuhan mencatat di sini, sebab terangmu datang, itu ayat yang pertama, dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya dan saudara bisa menjadi terang. Kenapa? Karena terang itu sudah ada dalam diri kita. Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Dan kemuliaan Tuhan itu terbit melalui kehidupan kita. Untuk menerangi dunia yang sedang ditutupi oleh kegelapan dan ditutupi oleh kekelaman, kata firman Tuhan. Dan kemudian di ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya dan saudara adalah umat-umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya, dan sebagai orang yang percaya Tuhan ada tinggal dalam diri kita. Dan firman Allah berkata bahwa kalau Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, maka terang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita dan kemuliaannya nyata dalam diri kita. Maka dengan demikian saya dan saudara bisa dan berpotensi untuk menjadi terang bagi dunia ini. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa dia tidak mampu untuk menjadi terang bagi orang lain, dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada potensi, yaitu Allah sendiri. Di dalam dirinya ada Tuhan sendiri yang mau menyatakan kemuliaannya, yang mau menyatakan sinar terangnya untuk menerangi bumi yang dikatakan sedang ada dalam kegelapan, sedang ditutupi oleh kegelapan dan kekelaman. Saudara lihat di sekelilingmu. Lihat di sekeliling saudara. Adakah keluarga-keluarga saudara yang sedang hidup dalam kegelapan tanpa terang Tuhan? Adakah orang-orang yang saudara kasihi sedang hidup dalam kegelapan dan tanpa terang Tuhan? Adakah orang-orang yang saudara cintai sedang hidup dalam kegelapan dan tanpa terang Tuhan? Hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, bahwa mereka membutuhkan saya dan saudara. Mereka membutuhkan kita untuk bangkit dan menjadi terang. Mereka perlu Tuhan, saudara. Mereka perlu terang Tuhan, dan terang Tuhan itu akan bersinar melalui kehidupan kita ketika kita bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Dan saya dan saudara mampu dan bisa untuk menjadi terang Tuhan. Karena Tuhan yang adalah terang itu sudah tinggal di dalam diri kita. Sudah ada di dalam diri kita. Dan dia mau menyinari orang-orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita. Dia mau menyinari mereka sehingga mereka juga mengenal terang itu ketika saya dan saudara siap bangkit dan menjadi terang. Dan di sini firman Tuhan menegaskan, saudara, apa yang akan terjadi kalau saya dan saudara bangkit menjadi terang. Apa yang akan terjadi? Hal yang pertama yang akan terjadi, itu yang akan kita belajar dalam video ini. Dan hal-hal berikutnya yang akan terjadi kita akan belajar di video berikutnya. Di mana di ayat yang ketiga dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Dikatakan di sini bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Artinya orang banyak, saudara. Bahkan disebutkan bangsa-bangsa, bahkan raja-raja, orang-orang terhormat akan datang kepada terang yang terbit melalui kehidupan kita. Artinya, kalau raja-raja pun datang, itu artinya bahwa sekalipun mereka raja-raja, sebenarnya mereka perlu terang Tuhan lebih daripada apapun. Mereka membutuhkan terang Tuhan lebih dari apapun. Artinya kalau raja-raja pun membutuhkan terang itu, setiap orang, termasuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mereka semua perlu terang Tuhan. Dan kalau saya dan saudara, kita bangkit untuk menjadi terangnya Tuhan, sehingga terang Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kita, maka dikatakan bangsa-bangsa itu, orang banyak, akan datang kepada Tuhan. Bahkan raja-raja
orang-orang terpandang, orang-orang terhormat pun akan datang kepada Tuhan. Karena mereka pun pada dasarnya perlu terangnya Tuhan. Dan kemudian berikutnya dikatakan ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu, maka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Ini disebutkan semua orang, bahkan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang dikasihi, keluarga-keluarga kita. Orang-orang muda, dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang dicintai, mereka pun akan datang kepada Tuhan. Dan kalau saya menyimpulkan, saudara, ketika saya dan saudara bangkit menjadi terang, orang banyak akan datang, bisa dibawa kepada Tuhan. Banyak orang bisa dibawa kepada Tuhan. Orang-orang terhormat pun akhirnya bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan keluarga-keluarga orang-orang yang kita cintai, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, bisa dibawa kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara bangkit menjadi terang, tidak ada orang yang mustahil untuk dimenangkan bagi Tuhan. Ketika saya dan saudara, kita hidup menjadi terang. Saudara, apakah saudara merindukan orang-orang lain datang kepada Tuhan? Apakah saudara rindukan banyak orang datang kepada terang Tuhan? Kalau saudara sudah mengalami terang Tuhan dalam hidup saudara, kalau saudara sudah mengalami satu pengharapan di dalam Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan rindukan orang lain dan keluarga-keluarga saudara untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau saudara rindukan mereka datang kepada Tuhan, maka bangkit dan menjadi teranglah. Karena sebenarnya terang Tuhan itu sudah ada dalam diri saudara. Dan terang Tuhan itu akan bersinar kepada orang-orang yang saudara cintai dan kepada banyak orang ketika saudara siap bangkit dan menjadi terang. Tidak ada yang mustahil, saudara. Mungkin saudara berpikir ada orang-orang yang saudara cintai, mustahil dia untuk datang kepada Tuhan. Saya punya banyak pengalaman, saudara. Saya sudah melihat banyak jiwa-jiwa yang sebenarnya mustahil datang kepada Tuhan. Tetapi ketika ada orang-orang yang bangkit dan jadi terang, orang-orang itu yang mustahil datang kepada Tuhan akhirnya dimenangkan. Saya punya satu pengalaman yang sangat unik. Satu kali ada seorang ibu yang punya suami yang begitu mustahil kalau dilihat dari keadaannya. Kehidupan suaminya ini, yang hidup dalam perselingkuhan, hidup sebagai premanisme, sulit untuk datang kepada Tuhan. Dan si istri ini begitu menderita, berkali-kali diselingkuhi, bahkan seringkali dilakukan kekerasan di tengah rumah tangga kepada dia oleh suaminya. Tetapi satu kali saya ada di dalam satu seminar. Saya duduk di situ sebagai pembina di seminar itu. Dan yang luar biasa, di samping saya duduk seorang laki-laki yang adalah suami dari ibu ini. Yang jauh sebelumnya saat ibu ini sering mengalami kekerasan di tengah rumah tangga. Waktu itu saya pernah datang ke rumahnya dan ibu ini berkata, doakan suamiku yang kalau dari ceritanya mustahil suaminya datang kepada Tuhan. Tapi ketika saya duduk di seminar itu, saya sebagai pembina dan ada satu orang yang dijadikan binaan saya, bimbingan saya di seminar itu, betapa kagetnya saya ketika orang yang harus saya bimbing adalah orang yang dulu pernah saya doakan, yang secara manusia mustahil dia akan bertobat. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Atas campur tangan Tuhan, Bapak ini akhirnya bertobat, dia ikut seminar ini, dan akhirnya dia hidup melayani Tuhan sebagai pelayan di gereja. Saudara, apa yang mustahil bagi Tuhan? Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah saya dan saudara siap untuk menjadi terang Tuhan? Itu hanya satu cerita. Ada begitu banyak cerita yang lain, ada begitu banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang dicintai akhirnya datang kepada Tuhan ketika ada orang-orang yang mencintai itu siap menjadi terang. Kalau saudara rindukan dalam kehidupan saudara, ada orang-orang yang saudara cintai, keluarga saudara, orang-orang yang saudara kasihi, saudara rindu dia datang kepada Tuhan, bahkan saudara rindu orang banyak datang kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup saudara sudah menjadi terang atau tidak? Apakah saudara sudah bangkit? Karena ketika kita siap bangkit dan menjadi terang, sebenarnya terang Tuhan itulah yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mampu menjadi terang, saudara. Karena Tuhan sendiri sudah tinggal dalam diri kita. Karena terang Tuhan itulah yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Dan kita akan dimampukan
untuk menjadi terang bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, dan bagi banyak orang. Saudara, bangkit dan menjadi teranglah. Kenapa? Karena kegelapan dan kekelaman sedang menutupi bumi, menutupi orang-orang yang kita cintai, yang belum mengenal Tuhan. Kegelapan dan kekelaman sedang menutupi mereka. Dan kalau mereka tetap hidup dalam kegelapan dan kekelaman itu, akhirnya mereka akan binasa. Karena kegelapan itu akan menjerumuskan mereka kepada neraka yang kekal. Kepada kegelapan neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara mengasihi mereka, bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena terang Tuhan sudah ada pada saudara. Dan kalau saudara bangkit dan menjadi terang, bangsa-bangsa, artinya orang banyak, orang-orang terpandang, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, mereka bisa dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan ketika kita bangkit dan menjadi terang. Saudara, terang Tuhan sudah ada dalam diri saudara. Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang sedang ditutupi oleh kegelapan. Biarlah terang Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kita kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang akan dibawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, bangkitlah dan menjadi teranglah, dan lihat, orang banyak akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan saudara. Saudara akan dipakai untuk keselamatan banyak orang. Bangkit dan menjadi teranglah. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami bersyukur. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, yang hari ini memerintahkan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat-Mu untuk bangkit dan menjadi terang. Karena sebenarnya terang-Mu lah yang sudah ada dalam diri kami. Dan kalau kami siap bangkit dan menjadi terang, maka terang-Mu yang akan bersinar melalui kehidupan kami, dan firman-Mu menjamin akan banyak orang, bahkan orang-orang terpandang, bahkan keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, mereka akan datang kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, saudara, untuk kami bersama-sama bangkit dan menjadi terang. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.